antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan selama setahun terakhir membuat perusahaan minyak kondang Eropa PKN Orlen bangkrut dan merugi $27 Amerika Serikat per hari. PKN Orlen yang berbasis di Polandia bangkrut setelah pemerintah Warsawa menyetujui aturan embargo yang diterapkan UE untuk tidak mengimpor produk minyak mentah dan turunannya dari pasar Rusia kecuali dari jalur Druzhba. Langkah ini awalnya dimaksudkan untuk menghukum ekonomi Rusia, sehingga angkatan militer Moskow dapat mundur dari Ukraina akibat kehabisan dana perang. Sayangnya, pasca kebijakan tersebut dirilis perusahaan minyak PKN Orlen mengalami tekanan akibat harus membeli pasokan minyak global yang dijual lebih mahal dari harga minyak Rusia, di mana satu barel minyak dijual di kisaran harga $30 Amerika Serikat. Dan kondisi ini yang kemudian membuat pengeluaran Polandia membengkak hingga inflasi di negara ini melonjak 10% akibat harus mengimpor minyak mentah dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga sebelumnya. Sebelum kerugian Polandia membengkak, PKN Orlen sempat melanjutkan pembelian minyak melalui jalur Druzhba yang menghubungkan jantung Rusia dengan Ukraina, Belarusia, Polandia, Hongaria, Slovakia, Republik Ceko, Austria, dan Jerman. Namun cara tersebut belum cukup mampu menekan kerugian PKN Orlen karena biaya pengiriman melalui jalur darat lebih mahal ketimbang jalur bawah laut yang bisa digunakan Polandia untuk mengimpor minyak. CEO Object mengungkapkan rencananya untuk memutus ketergantungan Polandia dengan Rusia. PKN Orlen dalam waktu dekat akan menjajaki kerjasama produksi minyak mentah dengan pemerintah Ceko. Apabila rencana tersebut berhasil direalisasikan, hasil produksi minyak Polandia Ceko akan segera dijalankan ke pasar Jerman sebagai alternatif diversifikasi. Mengingat Jerman sendiri saat ini tengah mempercepat upaya untuk memutus ketergantungan minyak mentah Rusia. Objektif mengungkapkan, pergantian total minyak Rusia membutuhkan peningkatan logistik pasokan minyak yang sedang kami kerjakan dengan pemerintah Ceko. Selanjutnya, pasokan tersebut akan kami distribusikan ke 600 stasiun kilang minyak Jerman sesuai dengan rencana awal. Memasuki tahun kedua perang, tidak ada indikasi Putin akan mundur dari konflik. Bahkan segunung sanksi yang telah diterapkan Barat dan sekutu-sekutunya tampaknya belum memukul perekonomian Rusia seperti yang mereka prediksi. UE berencana memberikan putaran sanksi baru terhadap Rusia. Kali ini UE menargetkan sanksi kepada perusahaan yang dicurigai membantu Rusia menghindari sanksi internasional, dan UE saat ini menuding orang perusahaan dan bahkan negara yang dicurigai membantu Moskow menghindari hukuman dengan bertindak sebagai tujuan transit untuk produk buatan UE yang kebetulan berada di bawah sanksi. Pada Kamis 11 Mei 2023, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa UE baru-baru ini melihat pertumbuhan arus perdagangan yang sangat tidak biasa agar UE dan negara ketiga tertentu di mana barang-barang ini kemudian berakhir di Rusia. Meskipun rincian proposal itu dipublikasikan, misi baru untuk menghukum Rusia dan pendukungnya langsung menimbulkan momok yang selama bertahun-tahun menghantui blok tersebut, yakni ekstrateritorialitas. Jika kita berbicara tentang sanksi terhadap Rusia, pada kenyataannya sanksi dari UE tersebut tidak diberlakukan di dalam Rusia, karena UE tidak memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah negara tersebut. Apa yang dilakukan blok tersebut adalah memaksakan kewajiban pada negara anggota dan perusahaannya sendiri atas interaksi mereka dengan Rusia. Misalnya, perusahaan Eropa juga dilarang mengimpor batu bara Rusia. Cara kerja seperti ini memberikan negara margin tindakan yang tidak cukup luas, mulai dari pembatasan yang ditargetkan pada produk utama tertentu hingga larangan luas yang mencakup seluruh sektor. Namun dalam beberapa tahun terakhir, strategi baru untuk menegakkan kepatuhan maksimum telah muncul, terutama dari Amerika Serikat yang telah mempromosikan penggunaan ekstrateritorialitas atau juga dikenal sebagai sanksi sekunder pada entitas yang sepenuhnya berada di luar yurisdiksinya. Menurut asisten profesor hukum di Universitas Georgia, Victor Shaw, UE berbicara tentang perluasan jangkauan hukum domestik di luar negeri. Ini adalah sanksi ekstrateritorial yang sebaiknya bisa mencegah perusahaan dan individu dari pihak ketiga untuk melakukan bisnis dengan negara yang ditargetkan. AS pada dasarnya memperluas yurisdiksinya ke orang-orang non-AS dalam skala yang cukup luas, dan mengingat banyak perusahaan besar yang memiliki hubungan dengan AS, maka undang-undang AS memiliki jangkauan yang cukup luas, terutama di bidang perbankan internasional. Berbeda dengan AS yang merasa identitas dan UE mematuhi undang-undang UE, blok tersebut akan membutuhkan pengaruh yang cukup kuat untuk membuat orang lain berpikir berkali-kali untuk melakukannya. Sedangkan menurut Profesor Hukum Internasional di Universitas Jen UE, Tom Rice, sampai batas tertentu adalah pendatang baru di antara sanksi sekunder. Eropa tidak memiliki pengaruh yang sama seperti AS dengan aksesnya di sistem keuangan AS dengan persenjataan dolar yang masih vital bagi berbagai negara, lembaga keuangan di seluruh dunia. Menurut Rice, UE memiliki 3 jalan yang memungkinkan untuk dapat melakukan hal tersebut, yakni dengan membatasi akses ke pasar internalnya yang kaya, meluncurkan proses pidana di pengadilan nasional terhadap mereka yang dicurigai menghindari sanksi, dan menambahkan lebih banyak perusahaan ke daftar hitam blok tersebut.
Terlepas dari hasil akhir negosiasi putaran sanksi UE, berikut dipastikan menghadapi kelemahan yang merusak efektivitas sanksi sebelumnya. Di mana saat sanksi UE dirancang, yang disepakati bersama, penegakannya hanya dilakukan di dasar tingkat nasional sehingga menyebabnya tak efektif. Uni Eropa akan meluncurkan paket sanksi ke-11 terhadap Rusia dan berusaha untuk menindak upaya untuk menghindari hukuman ekonomi yang diperkenalkan setelah serangan skala penuh Ukraina. Mantan Komisaris UE, Mayred McGuinness, Eropa telah meluncurkan 10 paket sanksi dan akan memiliki paket lain. Informasi dari UE adalah bahwa sanksi tersebut berhasil dan UE akan melakukan lebih banyak tetapi masih perlu melihat implementasi penuhnya. Apa yang dirampas Rusia adalah keuangan dan teknologi untuk menemukan kembali mesin perang mereka dan mereka mengalami masalah di medan perang. McGuinness juga menambahkan bahwa negara barat harus memastikan bahwa mereka tidak menemukan jalan keluar dari sanksi UE. Dan dirinya menekankan berulang kali bahwa makin berdampak sanksi UE, maka makin Rusia akan mencari cara apakah itu negara lain atau rekening bank yang berbeda untuk mengelak negara-negara barat telah melakukan pembicaraan tentang penyusunan babak baru sanksi terhadap Rusia dalam beberapa pekan terakhir. Dan McGuinness mengonfirmasi paket tindakan ke-11 sedang dalam proses. McGuinness mengatakan bahwa selain memberikan sanksi lebih lanjut terhadap Moskow, Brussels juga akan berusaha memastikan sanksi diterapkan secara efektif sehingga makin sulit bagi individu dan entitas untuk menghindarinya. Pihaknya harus memastikan terlebih dahulu mereka tidak menemukan jalan keluar dari sanksi UE dan dirinya menekankan berulang kali bahwa semakin dalam sanksi UE, maka semakin berdampak. Meskipun demikian, ia mengingatkan untuk tidak meremehkan upaya yang dilakukan Rusia dengan rekan-rekannya secara global guna memastikan sanksi yang dijatuhkan. Sebelumnya, Departemen Keuangan AS juga telah menerbitkan daftar negara yang membantu Rusia menghindari sanksi dan termasuk Armenia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Namun McGuinness mengatakan UE akan tetap berfokus pada penargetan individu dan identitas. Menurutnya UE mengubah undang-undangnya untuk melihat individu yang terlihat dalam intervensi sanksi. Dan tentu saja ketika menyangkut orang atas identitas yang melanggar hukum UK akan melihatnya dan saat itulah akan mengambil tindakan. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan UE berencana untuk membangun hubungan dengan negara lain. Berdasarkan posisi mereka terhadap Rusia dan China, pernyataan ini muncul saat Uni Eropa membahas konsekuensi geopolitik dari operasi militer Rusia di Ukraina.